Jadi beberapa hari yang lalu atau ya sekitar seminggu yang lalu ya, kita dihebohkan mengenai statement yang diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Dia mengungkapkan harga tarif terbaru untuk barang-barang yang masuk di Amerika. I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. So, if you look at that. Jadi barang-barang yang masuk ke Amerika bakal jadi lebih mahal. Dan ini menjadikan banyak problematik di kondisi pasar pada saat itu ya, pada 7 hari yang lalu. Nah, kebijakan Trump ini tentu direspon oleh banyak negara, terutama yang punya pasar di Amerika ini, dengan respon yang negatif. Banyak yang menolak kebijakan ini, ada yang mengungkapkan bahwa ya kami tidak akan tinggal diam. Contohnya aja seperti Cina ya, Cina juga membalas perbuatan Trump ini dengan menaikkan harga tarif yang dikenakan oleh barang-barang Amerika yang masuk ke Cina gitu. Diplomats from China, Japan, and South Korea will hold talks in Tokyo tomorrow, the first such meeting in 16 months. Ahead of these talks, China's Foreign Minister Wang Yi, as well as his South Korean counterpart Cho Tae-yong, paid a courtesy call on Japanese. Nah, tapi bisa dilihat juga, ternyata harga tarif yang diberlakukan oleh Trump ini nggak cuman menyerang musuh-musuhnya aja, tapi bahkan teman-teman dekatnya juga dikenakan tarif, dinaikkan tarifnya. Ya misalnya aja kayak Kanada gitu. It is clear we are putting maximum pressure on the Trump administration to pull back on any form of tariffs. I think that the only strategy the U.S. is putting on the table right now is they want to have strong hands every time they're negotiating with countries, and they want to do bilateral deals. What is clear is the president wants to do a global reset on trade. Nah, jadi ini yang pada masa itu ya, seminggu lalu ini yang bikin bingung ini. Ini kenapa ini? Donald Trump ini kenapa tiba-tiba naikin harga tarif seperti ini? Yang mengakibatkan ya saham-saham jadi anjlok turun, harga market juga turun, bahkan di market kripto ya itu merah semua, turun semua. Bitcoin turun, Ethereum turun, dan banyak yang turun lah pokoknya. Karena statement dan kebijakan yang dilakukan oleh si Trump ini, yang dibuat oleh si Trump ini. Tapi ada juga satu perusahaan yang, aku nggak tahu ya, satu atau ada lagi gitu perusahaan yang lain, perusahaan yang bilang ya mereka nggak kenapa-napa gitu dengan kebijakan yang dikasih sama Trump ini, mereka biasa-biasa aja gitu. Yaitu ya Lego. There is at least one company that refuses to get sucked up into the tariff tornado. As Donald Trump slams Asia's production hubs with record tariffs, the world's largest toy maker just opened a massive factory in Vietnam. Bahkan CEO Lego itu bilang bahwa, oh kami merasa nggak masalah dengan kebijakan ini, jadi biasa-biasa aja. Most of what we sell in the US we produce in Mexico or in the future in the factory we make in Virginia. Like this factory in Vietnam is then to serve Asia Pacific together with the factory in China. So in that sense we're a little bit more resilient than most companies up against tariffs. Jadi ya, tapi itu salah satu dari sekian banyaknya yang terdampak. Selain Lego juga ada Warren Buffett juga ya, yang di saat semuanya kehilangan uang, di saat semuanya turun, Warren Buffett yang profit pada saat itu dikarenakan kebijakan yang dilakukan oleh Trump. Untuk detailnya aku kurang tahu, jadi bisa kalian cari sendiri gitu mengenai kenapa dia profit. Tapi tahunya sih aku dia profit gitu. Nah, terus habis itu untuk lebih lengkapnya, untuk lebih rincinya kenapa Trump ini memberlakukan seperti ini, analisa-analisa mendetailnya, kalian bisa cari di YouTube, karena aku kurang tahu mengenai hal ini. Ya, udah banyak sih itu, karena ini beritanya udah 7 hari yang lalu. Nah, tapi tiba-tiba pada hari ini ya, tanggal 10 bulan Maret, aku nggak tahu ini beritanya hari ini atau udah kemarin, tapi si Trump ini menunda kenaikan tarif impor selama 90 hari. Jadi sekitar 3 bulan itu yang awalnya dinaikkan ya tarifnya, harga tarifnya dinaikkan itu ditunda selama 3 bulan.
idea of doing a pause, did that just come about this morning? Can you tell us exactly what came into consideration for you and your advisors? For a period of time, I would say this morning, over the last few days, I've been thinking about it. I've been dealing with Scott, with Howard, with some other people that are very professional. And I think it probably came together early this morning, fairly early this morning. Just wrote it up. We didn't have the use of, we didn't have access to lawyers, or we just we wrote it up from our hearts, right? It was written from the heart. Disney nggak tahu ya alasannya Trump ini menunda kenaikan tarif ini selama 3 bulan. Ya katanya tuh kalau wawancarainya tuh ya banyak gitu. Banyak negara-negara, delegasi-delegasi dari banyak negara itu mencoba berunding, mencoba bernegosiasi agar harga tarifnya itu nggak dinaikkan. Gitu. Jadi melihat banyaknya negara yang mau bernegosiasi dengan Amerika yang mengakibatkan Pak Trump ini ya udah deh tak undur 3 bulan gitu. Tapi sekali lagi ya itu cuman analisis amatir dari aku, untuk lebih rincinya bisa kalian cari lagi. Nah, penundaan tarif impor ini itu diberlakukan oleh negara-negara yang melakukan atau negara-negara yang berusaha untuk bernegosiasi dengan Amerika. Cina tidak seperti itu. Aku nggak tahu ya apakah Cina berusaha bernegosiasi dengan Amerika, karena responnya Cina itu membalas tarif yang diberlakukan Amerika terhadap dirinya gitu. Jadi Cina nggak dikenakan pengunduran harga tarif gitu. Jadi udah saklek Cina. Jadi Cina bakal lebih mahal barangnya saat dijual di Amerika gitu ya. Gampangnya gitu. Dinaikkan harga tarifnya itu nggak main-main ya, sekitar 100% lebih. Nah, di sini untuk kelanjutannya kita masih belum tahu, karena ini berita yang masih bisa dibilang aktual lah ya. Belum ada 2 hari gitu, masih beberapa jam yang lalu. Jadi ya kita tunggu aja ke depannya. Karena ini aja juga belum tentu ditundanya 3 bulan gitu loh. Soalnya kan ini cuma statement yang mana bisa berubah gitu. Kebijakan yang mana si Trump ini kan yang punya kebijakannya gitu. Jadi ya suka-suka dia, mau dipangkas jadi sebulan udah terus dikenakan tarif, mau dilamain jadi 5 bulan baru dikenain tarif juga bisa, karena yang megang kendali dia gitu. Dan atau juga malah nggak jadi jadi dikenakan tarif. Jadi dia melakukan ini cuman buat pitching aja, cuman buat mancing hal yang mana aku nggak tahu gitu. Jadi untuk lebih rincinya kalian bisa cari dari sumber-sumber lainnya. Mungkin bisa kalau di YouTube dari Kobenix, terus habis itu Leon Hartono. Itu aku yang nonton soalnya ke mereka berdua sih mengenai isu-isu ini. Terus habis itu kalian mungkin bisa di Timothy Ronald ya. Tapi kalau Timothy itu aku lihat ya bahasnya terlalu teknis gitu, jadi aku nggak paham. Nah, karena statement Trump juga yang bilang bahwa bakal ditunda nih kenaikan tarifnya selama 3 bulan, yang bikin terutama ya market kripto jadi hijau lagi, jadi naik lagi. Semuanya naik, jadi pas 7 hari yang lalu semua kripto itu turun, berkat statement dari beliau semuanya jadi naik, Ethereum jadi naik, Bitcoin jadi naik. Jadi ya di situ terima kasih. Karena saya beli Bitcoin pas turun ya. Nah, selain kripto, market kripto juga ada emas. Emas juga naik. Emas ini kalau dari yang aku baca ya, emas ada di kenaikan tertingginya pada tahun 2025 ini. Jadi harga emas antam itu kembali mencapai rekor tertinggi, menjadi harganya itu Rp1.846.000 per gramnya. Naik Rp34.000 dari harga sebelumnya. Ini data di tanggal 10 ya, 10 Maret jadi hari Kamis. Nah, Bitcoin juga naik yang menjadi ya 81.700 US dollar gitu. Jadi kalau dirupiahin ya sekitar 1,374 miliar ya kalau dirupiahin. Tapi kalau aku lihat sekarang itu naik ya 1.380, udah ada di 82.000 dolar ya harga satu Bitcoinnya. Jadi tapi kalau kemarin itu harga Bitcoin sempat itu sih pas turun-turunnya ya itu sempat 1.280-an juta gitu. Terus sekarang udah naik jadi 1.380-an.
Jadi naik 100 miliar. Jadi untuk sekarang kita masih belum tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Tapi kalau misal yang bisa dianalisis secara kasar ya, kalau misal kenaikan, ini kan berarti kalau dari statement Trump-nya saat ini ya, tinggal tunggu waktu bahwa kenaikan tarif ini bakal diberlakukan. Jadi saat kenaikan tarif ini udah diberlakukan, pasti ya banyak yang jadi mahal gitu pasti. Terutama misal perusahaan-perusahaan di Indonesia yang punya pasar di Amerika itu pasti jadi kewalahan mereka karena ya harga tarifnya dinaikkan sama Trump, barang-barangnya jadi lebih mahal. Lebih susah untuk berdagang di Amerika karena barang-barang yang sampai di Amerika bakal jadi lebih mahal imbas kebijakan yang dilakukan oleh Trump ini.